Selamat siang anak-anakku sekalian kelas 10. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran biologi. Untuk episode kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai Kingdom Monera. Baiklah, kita lihat di papan apa yang harus kalian terima pada Kingdom Monera. Yang pertama, kalian mengetahui sifat atau ciri-ciri dari Kingdom Monera. Kemudian selanjutnya kalian harus tahu mengenai klasifikasi dari Kingdom Monera. Oke, siapkan alat-alat tulis kalian. Seperti biasa, Ibu tidak akan menuliskan semua yang Ibu jelaskan. Baiklah, oke. Mari kita lihat poin pertama, ciri atau sifat dari Kingdom Monera. Ya, pada episode sebelumnya Ibu sudah memberikan ciri-ciri Kingdom Monera yang bisa membedakannya dengan kingdom-kingdom lainnya. Baiklah anak-anak, mari kita lihat. Jadi ciri atau sifat dari Kingdom Monera yang paling utama adalah Monera. Masih ingat? Dia adalah makhluk hidup yang prokariot. Ya, jadi ciri utamanya adalah prokariot. Apa itu? Ya, pro artinya belum, karion adalah inti. Jadi Kingdom Monera ini adalah makhluk hidup yang sel-selnya itu belum memiliki membran inti. Ya. Kemudian ciri apa lagi? Semua yang masuk ke dalam Kingdom Monera adalah makhluk hidup yang uniseluler. Semua yang termasuk ke dalam Kingdom Monera adalah makhluk hidup yang uniseluler. Apa? Ya betul, yang bersel tunggal. Walaupun nanti ada yang hidupnya itu berkoloni sehingga membentuk filamen, sehingga membentuk bola. Oke. Ciri selanjutnya bahwa si sel-sel yang termasuk ke dalam Kingdom Monera tadi mengandung dinding sel. Ya. Jadi organisme yang masuk ke dalam Kingdom Monera ini selnya itu memiliki dinding sel. Nah, demikian anak-anak ciri-ciri khusus ya mengenai Kingdom Monera. Walaupun nanti ada ciri-ciri umum lainnya, karena dari klasifikasi ini nanti kita akan tahu ya. Jadi ada yang merupakan makhluk hidup autotrof, ada juga yang merupakan makhluk hidup heterotrof. Begitu anak-anak. Ya. Ada yang habitatnya itu pada makhluk hidup lain, jadi sifatnya adalah parasit, tapi ada juga yang sifatnya itu adalah saprofit. Gitu. Oke. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah klasifikasi. Ya. Jadi Kingdom Monera ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kalian mungkin masih ingat? Ya kalau Ibu bilang Monera, maka apa yang ada di benak kalian? Ya, ada yang menyebutkan betul tuh, bakteri. Ya, jadi yang orang awam sering sebut bakteri itu adalah makhluk hidup yang termasuk ke dalam Kingdom Monera. Nah, tapi nanti kalian akan tahu lebih detail bahwa bakteri ya yang seperti disebutkan oleh kalangan orang awam tadi itu ternyata bisa dikelompokkan menjadi 3. Ya. Yang pertama disebut dengan Archaebacteria. Berasal dari kata archeo, artinya lampau. Jadi Archaebacteria ini sering disebut dengan
kelompok nenek moyang bakteri. Ya. Kemudian eubakteria berasal dari kata eu, masih ingat? Sejati. Ya, kan? Prokariot masih ingat? Eukariot. Ya. Nah, kalau ini eubakteri. Jadi ini adalah bakteri sejati. Nah, yang dimaksudkan dengan orang-orang awam yang disebut dengan bakteri itu adalah dari kelompok yang ini, yang eubakteria. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah cyanobacteria. Cyanobacteria ini berasal dari kata cyanos, ya. Cyanos itu artinya biru. Nah, karena bakteri kelompok ini itu mengandung pigmen biru. Ya, begitu. Nah, ini ciri-ciri dilihat dari namanya. Sekarang bagaimana membedakan 3 kelompok bakteri dalam kingdom Monera ini? Baik. Tadi semuanya mengandung dinding sel, ya. Nah, untuk yang eubakteria maka ini mengandung dinding sel yang tersusun atas zat peptidoglikan. Peptida itu adalah protein, gliko itu adalah kelompok karbohidrat. Ya. Nah, kemudian kalau Archaebacteria bagaimana dengan Cyanobacteria? Ternyata Archaebacteria dan Cyanobacteria sama sih seperti Eubacteria, dindingnya mengandung peptidoglikan, hanya ya pada dinding Archaea dan Cyanobacteria itu banyak mengandung juga zat kelompok karbohidrat yang disebut dengan selulosa. Nah, kalau cyano ini adalah hemiselulosa. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan perbedaan dari zat penyusun dinding selnya itu. Oke? Nah, kemudian kalau dilihat dari jabatannya sebagai makhluk hidup, maka Archaebacteria dan Eubacteria ini adalah makhluk hidup yang heterotrof. Nah, ini juga heterotrof. Masih ingat apa itu maksudnya? Heterotrof adalah makhluk hidup yang makannya bergantung kepada makhluk hidup lain. Jadi dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Biasanya kelompok heterotrof itu zat makannya adalah senyawa-senyawa organik. Gitu ya. Seperti kita manusia ini adalah heterotrof. Jadi makanan kita adalah zat-zat organik. Nah, tetapi kalau Cyanobacteria karena dia memiliki klorofil dan pigmen tadi cyanin biru ya, maka dia itu adalah makhluk hidup yang peranannya adalah sebagai makhluk autotrof ya, yang bisa membuat makanannya sendiri. Biasanya kelompok yang seperti ini ya, ini kan tumbuhan juga ya, masuk ke dalam kelompok autotrof. Biasanya makanannya berupa zat-zat anorganik. Nah, demikian anak-anakku sekalian ya. Ini adalah ciri yang membedakan kelompok Monera. Ya, dilihat dari dindingnya dan dilihat dari peranan dia sebagai makhluk hidup. Ya. Kalau Archaebacteria itu dan Cyanobacteria maka dindingnya itu kandungannya lebih banyak selulosa dan hemiselulosa walaupun sama-sama mengandung peptidoglikan. Karena ciri-ciri Monera itu adalah selnya itu mengandung dinding, selnya itu memiliki dinding yang mengandung zat peptidoglikan. Oke.
Kemudian kalau dilihat dari jabatannya, perannya, maka kalau ya Archaebacteria dan Eubacteria adalah heterotrof, sedangkan Cyanobacteria adalah autotrof. Ya, kalian bisa lihat. Jadi untuk dinding maka ini mirip. Untuk peran maka ini mirip. Demikian anak-anak. Oke. Ya. Nah, Ibu tidak mungkin menjelaskan keseluruhan dari Kingdom Monera. Ya. Jadi nanti akan Ibu bagi menjadi 3 sesi. Ya. Untuk episode selanjutnya Ibu akan menjelaskan Eubacteria. Kalau nanti misalnya tidak bisa tercover, kalian bisa baca sendiri yang Cyanobacteria dan Archaebacteria. Tapi kalau nanti misalnya bisa tercover, akan Ibu sampaikan juga mengenai kelompok Archaebacteria dan Cyanobacteria. Ya, Ibu hanya akan menjelaskan sekilas. Archaebacteria itu contohnya apa? Adalah bakteri-bakteri yang habitatnya itu di tempat ekstrim. Ekstrim itu maksudnya bagaimana? Bukan dari ketinggian atau yang lainnya, tapi dari kondisi tempatnya dia hidup tadi. Ya, misalnya kondisinya itu sangat asam, sangat asin gitu. Kita tahu bahwa kelompok Eubacteria itu kalau diberikan kondisi yang asin, maka dia akan mengalami lisis, gak bisa hidup. Tapi kalau kelompok Archaebacteria itu ada yang sifatnya itu adalah halofilik. Jadi senang pada kondisi garam yang sangat tinggi. Ya, kemudian Archaebacteria ada juga yang hidup pada kondisi yang ekstrim asamnya dan ekstrim panasnya. Nah, ini yang hidup pada kondisi yang ekstrim panasnya dan ekstrim asamnya itu disebut dengan acidofil. Ya, tadi kalau yang ekstrim asin atau kadar garamnya tinggi, halofilik. Sedangkan yang ekstrim pada kondisi yang asam dan panas adalah acidofilik, acidofilik dan termofilik gitu. Ya. Nah, ada juga yang ekstrim pada gas metan gitu ya. Nah, jadi dia itu kan pada umumnya makhluk hidup tidak bisa hidup pada kondisi yang gas metannya itu banyak karena beracun ya. Tapi ada kelompok Archaebacteria itu yang hidupnya justru pada kondisi yang gas metannya tinggi gitu. Nah, itu contohnya adalah beberapa bakteri yang hidup pada hewan, pada usus dari hewan ruminansia, pada saluran pencernaan dari hewan ruminansia. Ya, sapi itu. Ya. Itu banyak mengandung kelompok bakteri yang metano. Ya. Nah, kalau Eubacteria ini bakteri yang sering orang awam kenal ya. Ada bakteri tetanus, ada bakteri tifus gitu ya. Tapi bakteri kelompok ini saat ini itu tidak hanya merugikan terhadap kehidupan manusia, tapi ada juga yang perannya itu menguntungkan. Kalian masih ingat minuman apa? Ya, betul ya. Maaf menyebutkan merek Yakult ya. Nah, itu karena dia mengandung bakteri Lactobacillus yang justru menguntungkan untuk tubuh kita. Ya, dia itu bisa meminimalisir bakteri-bakteri jahat. Ya, bakteri-bakteri yang merugikan pada tubuh kita. Si Lactobacillus tadi. Ya. Ada juga kelompok bakteri yang bisa menghasilkan zat antibiotik. Banyak. Ada juga bakteri yang bisa dimanfaatkan untuk membersihkan limbah gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, kalau Cyanobacteria ini contohnya adalah sebetulnya ke Cyanobacteria ganggang biru. Nah, dulu itu dia sebetulnya dia dulu tuh dimasukkan ke dalam kelompok ganggang biru gitu ya. Spirulina mungkin kalian lihat yang dieksplor oleh negara Jepang sebagai suplemen nutrisi, dia itu termasuk ke dalam
kelompok cyanobacteria. Ya, dan cyanobacteria ini seperti tumbuhan, seperti kingdom Plantae, dia adalah makhluk hidup yang autotrof, bisa membuat makanannya sendiri. Oke, anak-anakku sekalian, baiklah. Ibu rasa sampai di sini dulu untuk episode kali ini, ya. Nah, untuk episode selanjutnya mungkin Ibu akan menjelaskan mengenai kelompok Eubacteria. Oke, selamat siang anak-anakku. Ya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.